Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi pembukuan BRI Link. Ini bisa multi platform atau multi device ya. Apa itu multi device? Multi device itu bisa digunakan lintas perangkat. Jadi tidak hanya bisa digunakan di komputer saja, namun bisa digunakan di handphone atau perangkat lain yang terhubung dengan internet pastinya. Karena yang akan kita bahas adalah aplikasi Apabri 3-in-1 versi online. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa saling terhubung meskipun tidak satu jaringan. Jadi tidak hanya lokal area begitu. Nah, apa keuntungannya bisa terhubung ke luar jaringan? Keuntungannya adalah pihak owner itu bisa memeriksa kapanpun dan dimanapun kondisi perusahaannya, termasuk dengan transaksinya, termasuk dengan jumlah saldonya, tanpa harus mengecek satu persatu atau cek saldo satu persatu per bank begitu. Apalagi untuk melihat posisi cash itu akan kesulitan sekali ya, kecuali kita si owner itu menghubungi kasirnya dan menanyakan bagaimana atau berapa jumlah kas tunai atau cash saat itu gitu ya. Nah, dengan aplikasi ini hal tersebut tidak perlu dilakukan karena si owner sudah bisa melihat begitu ya, tanpa harus menanyakan. Dan juga keuntungan yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah aplikasi ini dapat diterapkan multi cabang, multi user, penggunanya bisa banyak gitu ya. Satu database digunakan banyak pengguna. Selain itu juga ada pembagian cabang-cabang. Nah, ini sudah saya susun sedemikian rupa sehingga misalnya saldo cabang A tidak bisa dilihat oleh saldo cabang B gitu ya, ataupun sebaliknya, dan begitu juga dengan transaksinya dan juga dengan produk-produknya. Jadi meskipun dalam satu database, tapi untuk melihat itu tidak bisa ada pembatas gitu ya. Jadi tidak bisa saling melihat, kecuali yang bisa melihat adalah user owner atau user admin begitu. Kalau user biasa itu tidak bisa. Oke, tanpa agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke aplikasinya. Mungkin teman-teman sudah melihat dari tadi ya. Ini di layar aplikasinya seperti ini. Saya akan sertakan di bawah pojok kanan itu ada bagaimana tampilannya ketika digunakan oleh smartphone atau Android, dan ini juga bisa digunakan oleh iOS ya. Oke, saya sudah mengosongkan database-nya. Kenapa? Karena saya ingin dari nol ya, dari awal itu memperkenalkan aplikasi ini dari nol, cara menggunakannya seperti apa. Oke, yang harus pertama dilakukan adalah karena di sini adalah multi cabang, kita harus mengisi cabang dulu. Nah, di sini kebetulan cabang-cabangnya sudah saya buat ya. Saya namakan cabang 1 dan cabang 2 gitu ya. Ini alamatnya bisa diisi di sini ya, bisa diedit. Nah, kalau saya klik di sini, ini ternyata cabang 1 udah ada penggunanya nih ya. Levelnya admin. Nah, ini user-usernya sudah ada. Nah, ini kan adminnya begitu ya. Terus ini kasir nih, posisinya kasir. Nah, ini pengguna-pengguna ini yang bisa mengakses, atau email ini yang bisa mengakses aplikasi ini, dan ini adalah level adminnya gitu ya. Kalau level admin ini bisa melihat semuanya ya, tanpa terkecuali gitu ya. Pengaturan terus cabang, semua cabang itu bisa dilihat kalau misalkan menggunakan level admin. Oke. Nah, ini kita asumsikan saja sudah memiliki dua cabang 1 dan cabang 2, dan untuk usernya sebetulnya sudah ada di sini. Nah, ini tadi ya, ini yang 4, ini harusnya 4 ya. Nah, ini label, ini ada 4 user. Nah, kita kalau lihat di cabang ini sama ya, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, ini ada 4 user yang berada di cabang di cabang 1. Kalau misalnya mau menambah user untuk di cabang 2, kita tambah di sini, tambah user misalnya nomor 1. Ini nomor 6 misalnya ya, username misalnya Aztec admin. Ini harus Gmail ya. Ini harus Gmail misalnya seperti itu ya. Passwordnya dikosongkan saja. Terus ini admin, atau mau kasir tinggal pilih ya. Nah, terus di sini pilih cabang mana gitu ya. Cabang 1 atau cabang 2, kita masukkan cabang 2 misalnya. Oke, kita save. Nah, nanti ketika kita ngecek cabang, di sini pasti di cabang 1 sudah ada usernya nih, 1 nih. Yang tadi kita masukkan tadi ya. Kita lihat nah ini tuh jumlah pengguna ya. Di sini ada 4, di sini ada 1, ini berarti di
cabang 1 ada 4 pengguna, di cabang 2 ada 1 pengguna. Oke, setelah itu, setelah selesai membuat cabang, kita membuat akun. Akun itu apa sih? Akun itu adalah sumber saldo, bisa juga sumber saldo atau cash ya. Karena di sini banyak cabang, kita harus membagi-bagi akun mana untuk masing-masing cabang. Misalnya seperti ini saya buat ya. Nama akun misalnya karena belum ada ini, kita harus wajib kan ada cash ya. Cash misalnya cabang 1 kita namakan. Nah, ini kategorinya tunai, nomor rekeningnya bisa dikosongkan. Nah, ini pilih ya, akun cabang. Nah, ini pilih. Jadi, posisi akun ini dapat dilihat oleh cabang 1 ya, dan dapat digunakan oleh cabang 1 gitu ya. Oleh cabang 2 tidak bisa gitu. Nah, ini gunanya untuk gunanya kenapa kita harus memilih akun cabang mana gitu ya. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita tambah lagi misalnya BRI cabang 1. Ini bank cabang 1. Oke, kita buat untuk cabang 2. Kita sederhanakan saja ya. Akunnya sebetulnya bisa banyak ya. Kita bisa buat banyak sumber saldo, misalnya ada seperti ShopeePay, terus FastPay, terus apalagi banyak lagi Mandiri, BNI yang kayak gitu-gitu. Itu bisa. Cuman di sini supaya menyederhanakan, mempermudah dan mempercepat, kita asumsikan saja ada 2 akun, yaitu cash dan BRI gitu ya. Kita buat untuk cabang 2-nya. Kita namakan cash. Ini harus beda ya. Harus beda dengan nama akunnya itu cash cabang 2 gitu ya. Kategorinya tunai. Nah, ini pilih cabang 2. Oke, kita masukkan ini BRI ya. BRI cabang 2. Oke. Jadi sudah punya 4 ya. Ini berarti 4 rekening maksudnya ya. 4 rekening. Yang cash kita anggap jangan rekening ya. Berarti 2 rekening. Ada 2 rekening BRI gitu ya. Berarti ada 2 EDC misalnya seperti itu. Dan pasti cash itu masing-masing ini ya, masing-masing toko punya cash sendiri-sendiri kan gitu. Oke. Setelah seperti ini kita buat jenisnya. Nah, ini jenis transaksi juga kita harus buat. Jadi ini digunakan jenis transaksi itu kan ada transfer sesama BRI, tarik tunai yang kayak gitu-gitu, itu harus kita buat. Kita harus tahu dulu logikanya dalam membuat jenis ini. Begini ya, misalnya saya mau buat transfer untuk cabang 1. Ini transfernya sesama BRI misalnya ya. Saya gunakan untuk mempersingkat, kodenya adalah TFBRI. Kalau ini 001 berarti untuk cabang 1 misalnya ya. Deskripsinya ini transfer sesama BRI CB1 gitu ya. Nah, ini akun masuk adalah kalau kita transfer berarti akun yang masuk itu atau akun yang bertambah itu adalah cash karena si konsumen memberikan pembayaran secara cash kan. Oke, kita isi cash. Nah, ini isi cashnya diisinya itu BRI cabang 1 berarti. Nah, ini yang akan bertambah itu BRI cabang 1 karena kita akan membuat untuk cabang 1 ya. Oke, akun keluar ini berarti sorry salah ini. Cash cabang 1. Nah, ini yang keluar adalah BRI cabang 1. Nah, akun keluar itu apa? Berarti jumlah nominal transaksi itu akan berkurang. Mana yang akan berkurangnya? Yaitu BRI. Kalau transfer kan seperti itu, gitu ya. Misalnya ada konsumen datang terus ingin melakukan transfer, berarti saldo kita akan berkurang yang di BRI. Nah, dan cash kita akan bertambah plus ditambah admin, begitu ya. Itu lebihnya itu dari adminnya misalnya seperti itu. Nah, di sini ada level admin ya. Ini level admin ini kalau kita menggunakan mau menggunakan admin secara otomatis, kita harus mengisi dulu ADM1, ADM2, ADM3. Jadi ini ada level-level adminnya. Misalnya 10.000 sampai 1 juta sekian. Nah, itu ada di admin gitu ya. Tapi bisa juga tidak seperti itu. Misalnya ada yang nawar, masih bisa karena ada admin manual. Jadi ada 2 pilihan, mau otomatis atau manual gitu. Kita asumsikan saja untuk sesama BRI ini ADM1 misalnya. Untuk transfer sesama itu pakai ADM1 misalnya ya. Nah, ini pilihan ada potongan bank. Nah, misalnya 3.000 potongan banknya. Kategorinya ini transaksi. Terus nah, ini kita harus milih bank cabang mana. Jadi jenis transaksi ini akan terlihat oleh cabang mana. Misalnya cabang 1 gitu ya. Jadi si cabang 2 ketika user biasa menggunakan aplikasi ini, si cabang 2 ini tidak bisa melihat kode transaksi ini begitu. Kita save ya. Kita buat satu lagi untuk tarik tunainya. Kode jenis misalnya TT BRI. Nah, ini tarik tunai menggunakan BRI ya, 001. Tadi 001 adalah kode untuk cabangnya misalnya seperti itu.
tarik tunai via BRI CB1 gitu ya. Akun masuknya berarti kebalikannya dari transfer. Berarti akun masuknya adalah BRI. Jadi masuk ke rekening kan. Yang bertambah adalah rekening ketika ada proses tarik tunai, dan yang berkurang adalah cash. Karena si cash itu diberikan kepada konsumen yang mau tarik tunai. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi tarik tunai itu pakai ADM1, transfer itu pakai ADM1, kita pisahkan saja untuk tarik tunai khusus misalnya pakai ADM2 misalnya. Ini untuk tarik tunai. Jika menggunakan otomatis nanti dia tarifnya akan mengikuti ke ADM2 gitu ya. Karena ADM1 tadi udah dipakai sama sesama bank, transfer sesama bank. Oke, potongan banknya tidak ada, kosong kan. Lalu kategorinya ini transaksi. Nah, ini masih cabang 1 ya. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat ya detailnya sudah bisa masuk. Nah, saya mau loncat dulu ke ADM1, ADM2 dan ADM3 tadi ya, yang memilih admin. Karena kita kosong, kita harus mengisi dulu. Kalau misalnya kita akan menggunakan otomatis, kalau tidak sebetulnya bisa diabaikan gitu ya. Nanti kita isi manual, setiap transaksi kita isi manual adminnya berapa kalau mau manual. Tapi kalau mau otomatis kita wajib mengisi. Nah, cara mengisinya adalah nominal admin misalnya nih dari 10.000, kalau 10.000 itu misalnya mulai tarifnya itu dari 3.000 misalnya. Dari nominal paling kecilnya adalah 10.000, adminnya adalah 3.000. Kita save, tambah lagi. Nah, sampai 10.000 sampai misalnya kalau misalnya 1 juta. Ini kalau udah nyampe 1 juta berarti 5.000 misalnya. Oke, ini salah ya. Kalau ini nanti akan tidak ada keuntungan nantinya. Kita ubah ininya jadi 5.000, kita ubah ini jadi 7.500 misalnya seperti itu. Nah, lalu kita tambah lagi dari 3 juta misalnya. Kalau udah nyampe 3 juta nanti adminnya akan otomatis menjadi 10.000 begitu ya. Dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman biasanya sampai seberapa besar nominal transaksi yang sering ada gitu ya di perusahaan, di agennya, nanti dibuat saja paling semaksimal mungkin ya, sebesar mungkin gitu ya. Cuman saya di sini untuk mempersingkat waktu saya bikin 3 saja. Nah, ini untuk level ADM2. Tadi kan ADM1 untuk transfer sesama bank. Nah, tarifnya itu segini ya, 5.000. Nah, ini ADM2 misalnya untuk tarik tunai. Tadi kan udah kita buat tarik tunai. Kalau tarik tunai berbeda dengan kalau sebetulnya kalau tarik tunai sama dengan tarif transfer itu bisa pakai ADM1 gitu ya, disamain. Kalau mau dibedakan ya kita harus bikin di ADM2 begitu. Nah, misalnya tadi sama 10.000 untuk tarik tunai. Kalau tadi kan di transfer 5.000. Nah, ini kalau tarik tunai kita 7.500 misalnya, lebih mahal gitu ya. Oke. Nah, terus 1 juta misalnya, ini jadi 10.000. Terus kalau 3 juta jadi 15.000 misalnya. Oke, ini untuk tarik tunai. Jadi kita harus ingat-ingat ya, berarti ADM2 itu digunakan untuk tarik tunai, ADM1 digunakan untuk transfer sesama bank. Nah, bagaimana misalnya untuk transfer antar bank misalnya ya. Antar bank kan biasanya lebih mahal gitu ya. Berarti kita pilih ADM3. Jadi di sini ada tiga pilihan admin ya gitu. Nah, kita masukkan 10.000. Kalau tadi sesama bank kan 5.000 ya. Terus tarik tunai 7.500. Sekarang kita lebih mahal lagi 10.000 karena modalnya juga lebih potongan banknya juga lebih besar ya. Kita masukkan di sini 10.000. Oke. Nah, misalnya kalau udah 1 juta ini kita masukkan 15.000. Kalau udah nyampe 3 juta kita masukkan 20.000. Nah, ini lebih mahal ya. Oke. Tadi di sini dibalik lagi ke jenis. Di sini kan udah ada transfer sesama BRI ya. Nah, kita buat transfer antar banknya, beda bank ya. Berarti dari BRI ke bank lain begitu ya. Kita buat dulu misalnya TF BRI, misalnya TF BRI BRI kita kasih tanda O aja untuk ke bank lain. Terus 001 ini untuk kode cabang ya. Berarti transfer BRI ke bank lain. Akun masuknya ini berarti masih cash ya. Kalau transfer itu berarti cash cabang 1 karena kita akan tetap buat untuk cabang 1. Akun keluarnya BRI cabang 1 gitu ya. Kita pilih. Nah, tadi kan sudah buat untuk transfer antar bank, kita sudah buat di ADM3, kita pilih ini. Jadi otomatis ketika transaksi memasukkan kode jenis ini, si admin itu akan otomatis
dia itu mencari di ADM3 ya, di tabel ADM3 tadi yang sudah dibuat gitu. Potongan banknya, nah ini kalau antar bank biasanya lebih besar. Kalau tadi 3.000 biasanya, kalau ini berapa ya, 6.000 ya. Oke, seperti itu misalnya ya. Kalau salah mohon maaf. Oke, kategorinya masih transaksi, kita pilih cabang 1, save. Setelah ini sebetulnya untuk transaksi ini sudah bisa dilakukan ya gitu ya. Tapi ke bawahnya ini ada item, ini untuk penjualan barang ya, item penjualan barang. Cuman di sini saya mau selesaikan dulu untuk mencontohkan bagaimana proses transaksi perbankannya dulu ya. Oke. Nah, ini kan coba kita lihat modalnya. Nah, ini saldonya masih 0 ya. Bagaimana cara menambah saldonya? Kita masuk ke internal. Nah, ini masuk ke internal, kita mau tambah saldonya misalnya. Nah, ini tambah modal, keterangannya misalnya modal awal, akun ininya akun masuk ya, akun masuk karena mau nambah. Kalau mau mengurangi, nah ini akun keluar berarti. Karena mau menambah, kita pilih akun masuknya. Nah, ini jumlah masuknya misalnya modalnya untuk cash 10 juta misalnya. Kita tambah lagi untuk BRI-nya, modal awal BRI gitu ya. Akun masuknya BRI 10 juta juga. Jadi total modal 20 juta. Save. Oh, sorry, ini harus dikoreksi ya. Kita edit dulu. Ini 10 juta. Oke, sudah 10 juta. Jadi kita punya modal masing-masing 10 juta cash dan BRI-nya begitu ya. Oke. Lalu setelah ini baru kita running untuk transaksinya. Untuk transaksi bank kita klik TRK bank. Nah, transaksinya adalah klik add di sini atau klik tambah ya. Oke. Nah, di sini sudah ada yang terisi otomatis ya. Nomor, tanggal, waktu ini bisa terisi otomatis, tapi masih bisa diedit begitu ya. Jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini seperti tanggalnya adalah tanggal hari ini, jamnya adalah jam saat ini gitu ya. Oke, kita pilih kode transaksi. Nah, ini yang kita sudah buat tadi. Ini kalau misalnya konsumennya adalah bawa ATM BRI misalnya ya, kita menggunakan EDC BRI, berarti transfer bank transfer sesama BRI. Berarti pilih TF BRI 001 gitu ya. Nah, sini sudah ada deskripsinya, transfer sesama BRI cabang 1 gitu ya. Nominalnya berapa? Misalnya nominalnya 150.000 gitu ya. ADM Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada admin manual. Kalau ini kita isi, adminnya akan mengikuti apa yang kita isi di sini gitu ya. Tapi kalau dikosongkan, nanti adminnya akan otomatis mengikuti yang sudah tadi kita setting di ADM 1 tadi gitu. Kalau kita coba biarkan saja dulu ya. Kita akan otomatiskan ini. Nah, misalnya ini bisa diisi dengan nomor rekening misalnya ya. Terus nama rekening Deden misalnya ya. Oke, kita save. Kita akan lihat bagaimana admin ini bekerja ya. Admin otomatisnya bekerja. Nah, sudah adminnya 5.000 ya kan. Ini transaksi 150.000, adminnya adalah 5.000. Ini otomatis. Meskipun tadi kita tidak isi, ini akan otomatis gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah setting di ADM 1 tadi. Nah, ini kalau 10.000, 5.000 berarti kalau sebelum mendekati 1 juta gitu ya. Berarti 999.099 perak gitu ya. Berarti dari 10.000 sampai 1 juta kurang 1 perak gitu ya. Itu adminnya 5.000 gitu ya. Makanya ini sudah benar di sini. Kita lihat ya. Nah, ini sudah benar ya adminnya. Saya akan contohkan kalau tadi admin otomatis, saya akan contohkan kalau misalnya kan suka ada yang nawar tuh ya. Suka ada yang nawar misalnya saya harusnya 5.000 jadi 3.000 misalnya seperti itu, atau 4.000 lah ya. Oke, sama kita isi 150.000 nominalnya. Nah, kita isi admin manualnya ini menjadi 4.000. Kita akan lihat adminnya ya. Kita akan lihat adminnya. Oke, kita save. Ini kita gunakan admin manual ya. Ini juga bisa dilihat ya. Jadi transaksi paling atas itu adalah transaksi yang terbaru. Jadi teman-teman tidak perlu scroll ke bawah untuk melihat transaksi terbaru gitu ya. Udah otomatis di atas. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adminnya 4.000 kan. Nah, ini cirinya adalah kalau misalnya pakai admin manual atau tidak, admin manual di sini akan muncul 4.000. Nah, beda dengan ini. Ini tidak ada admin manualnya karena dia otomatis begitu. Oke, kita akan coba untuk tarik tunai. Oh, ini kan sudah dipakai transaksi ya 150.000 berarti ini sudah ada debit dan kredit di posisi banknya kan, dan juga posisi cash. Kalau bank berarti berkurang nih. Berkurangnya berapa? 150 tambah 150 berarti 300. Tambah potongan bank masing-masing 3.000 berarti 6.000. Jadi totalnya adalah 306.000. Berarti seharusnya si bank BRI ini sudah berkurang 306.000. Kita buktikan dengan cara cek akun. Kita lihat saldonya. Nah, ini. Nah, sekarang dari 10.000 ini sudah jadi 9.694.000. Itu artinya berarti sudah benar atau pas
Tadi kan harusnya 306.000 itu yang berkurang. Nah, 9.694.000 ditambah 306.000 itu totalnya 10 juta sesuai dengan saldo awal. Kita lihat di posisi cashnya. Nah, ini di posisi cashnya ternyata bertambah. Memang benar karena tadi ada transaksi transfer, berarti si konsumen itu memberikan cash ya kan. Nah, cashnya 309.000. Kenapa 306.000? Karena itulah adminnya. Karena itulah keuntungan kitanya. Jadi di sini intinya kita sudah bisa mengetahui laba bersihnya berapa ya. Kalau tadi kan modal semuanya 20 juta. Sekarang kalau ini totalin, ini lebih dari 20 juta. Maksud saya 20 juta ya. Ini lebih dari 20 juta. Ini berarti lebihnya adalah 3.000 ya kan. Jadi 3.000 lebihnya. Jadi income netnya adalah 3.000. Ini belum cashback ya, atau belum komisi dari BRI ya. Kalau ada komisi dari BRI bagaimana? Kan tadi 3.000 ya potongan banknya. Biasanya kan yang 1.500 itu kembali lagi besok harinya. Misalnya kita asumsikan saat ini kembali lagi, kita harus mencatatnya manual. Di mana mencatatnya? Yaitu di internal gitu ya. Kita add di sini. Misalnya tadi yang kan 1.500 itu udah 2 kali transaksi, berarti 3.000. Nah, kita masukkan di sini pendapatan. Di sini tulis komisi BRI. Itu akun masuk BRI. Biasanya kan masuk ke BRI ya. Kita tuliskan di sini 3.000 ya kan. Nah, save. Kita akan lihat posisi BRI ya. Kita akan melihat kembali posisi BRI-nya. Kita klik akun. Nah, sini sudah bertambah 3.000 ya kan. Sudah bertambah. Tadi kan 9.694.000 ya. Sekarang sudah bertambah menjadi 9.697.000 posisi BRI-nya. Nanti bagaimana cara melihat keuntungannya atau laporan keuntungannya gitu ya. Kita bisa lihat di laporan. Nah, ini ada laporan laba rugi net. Nah, setiap tutup buku kita wajib mengisi ini. Jadi mengisinya tinggal masukin tanggal aja. Ini tanggal hari ini kan. Nah, kita save. Jadi dia akan membaca transaksi hari ini. Nah, sudah ada. Totalnya Rp3.000. Ini adalah net income ya. Net income atau pendapatan dari ini di luar pendapatan yang lain begitu. Oke. Jadi ini pendapatan dari admin pelanggan saja sebetulnya. Nanti kalau misalkan teman-teman membutuhkan untuk akumulasi ditambah juga sama pendapatan tadi, nanti saya bisa buatkan itu gitu ya. Nah, ini yang sementara ini didapatkan atau grafiknya itu berdasarkan admin yang didapat dikurangi potongan bank gitu ya. Admin yang didapat dari pelanggan dikurangi potongan bank, jadi net income-nya itu. Kalau misalkan teman-teman mau misalnya lebih lengkap lagi, tadi kan ada pengeluaran, pendapatan lain gitu ya. Nah, mau menghitung disertakan itu nanti bisa saya buatkan juga gitu ya. Oke. Ini sebetulnya masih ada untuk ini ya, untuk item gitu ya, bikin ini. Ini fungsinya untuk penjualan barang. Seperti ini penjualan barangnya. Nah, kita pilih karena di sini masih kosong, jadi tidak ada. Ini bisa di scan barcode teman-teman ya. Kalau ini posisinya nanti bisa dilihat di bawah, nanti ada beda ini. Jadi kalau digunakan di handphone ini akan ada scan barcode. Jadi teman-teman bisa langsung scan barcode di sini, langsung keluar harganya. Tapi jangan tidak usah khawatir ya, karena kebanyakan misalnya pulsa ya. Pulsa itu kan harga belinya itu berubah-ubah begitu ya. Itu banyak kasus yang saya temukan di teman-teman yang memesan aplikasi. Harga belinya itu berubah-ubah gitu. Nah, di sini setiap transaksi itu bisa dirubah harga beli dan harga jualnya begitu. Jadi setiap transaksi masih bisa dirubah meskipun otomatis begitu. Oke. Nanti untuk yang sesi yang untuk penjualannya saya akan bahas di lain video berikutnya ya. Mudah-mudahan sampai di sini untuk transaksi perbankannya sudah cukup jelas ya, dengan fitur-fitur multi cabangnya, dengan fitur-fitur multi usernya begitu. Nanti teman-teman kalau ada yang membutuhkan aplikasi ini bisa menghubungi WhatsApp saya di 081214661576. Mudah-mudahan bisa membantu, atau mudah-mudahan yang sedang mencari aplikasi yang mirip-mirip seperti ini bisa menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.